Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Ya, akhir-akhir ini marak sekali teman-teman yang melakukan aktivitas secara rutin menjemur badannya di pagi hari. Nah, teman-teman mungkin bertujuan untuk membunuh kuman ataupun virus yang saat-saat ini sedang marak di dunia, yaitu virus corona. Apakah cara tersebut bermanfaat untuk membunuh virus corona yang ada pada tubuh teman-teman? Nah, di video kali ini aku akan membahasnya secara detail dan akan menjelaskan cara berjemur yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti apakah cara berjemur yang sesuai? Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Ya, sebenarnya berjemur badan bukan untuk mematikan virus yang ada di dalam tubuh teman-teman atau di dalam badan, atau untuk mematikan semua virus yang menempel di tubuh teman-teman. Bukan ya. Kita berjemur adalah untuk mendapatkan yang disebut dengan vitamin D3. Vitamin D itu hanya bisa didapat tanpa overdosis melalui cahaya matahari pagi. Perkaranya adalah jam berapa? Nah, ini penting. Dari penelitian yang terakhir, kita tentukan atau kita dapatkan bahwa kita mengetahui ada dua jenis, sekarang memang sudah ada tiga ya, ultraviolet A dan ultraviolet B dan ultraviolet C. Nah, kita bicarakan dua dulu yang paling favorit. Kita punya yang namanya ultraviolet A dan ultraviolet B. Nah, biar tidak membingungkan, ultraviolet A itu sebenarnya tidak kita butuhkan. Ultraviolet A itu gelombangnya panjang banget ya. Jadi walaupun matahari masih jauh, masih jam 7 pagi, masih baru jam 6 atau setengah 6 sudah ada matahari. Cahaya matahari yang bernama gelombang ultraviolet A itu bisa masuk ke permukaan bumi. Ultraviolet A ini yang hendak kita hindari karena menyebabkan kanker dan kita tengarai menyebabkan keriput ya. Ya, tidak ada teman-teman yang mau keriput kan. Nah, yang kita butuhkan sebetulnya adalah gelombang ultraviolet B. Ultraviolet B ini gelombangnya lebih pendek. Itu sebabnya kenapa kita harus tunggu mataharinya naik. Dan kabar baiknya kita berada di Khatulistiwa, kita tidak sama dengan belahan bumi utara dan selatan yang punya 4 musim, jadi jam 10 itu sudah ada. Itu adalah alasan kenapa kita berjemur jam 10 pagi. Dan tolong diingat ya, jam 10 itu sudah panas, jadi jangan berjemur sampai gosong ya. Bagi orang yang berkulit yang terang, 15 menit cukup, tidak perlu berlama-lama. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kulit gelap, memerlukan berjemur sekitar kurang lebih 20 menit, tetapi jangan sampai gosong. Untuk teman-teman yang kebetulan berhijab atau menggunakan hijab, hati-hati. Karena apa? Karena kalau kalian hanya kena matahari berkeringat di dalam, itu seperti orang yang sedang diungkep. Jadi yang penting adalah justru berapa meter persegi kulit teman-teman yang langsung terkena sinar matahari. Coba, kalau memang mau kena sinar matahari, cari area spot yang kira-kira mataharinya datang di rumah. Dan kalau di rumah nggak apa-apa kan kalau hijabnya dibuka sementara, lalu kemudian coba berjemur dengan cara yang lebih cerdas. Caranya bagaimana? Bagi perempuan bisa menggunakan daster yang namanya sundel bolong. Tahu tidak yang namanya daster sundel bolong? Daster yang namanya sundel bolong biasanya daster yang belakangnya ada resletingnya. Nah, supaya muka teman-teman tidak terkena sinar matahari dan lalu bintik-bintik hitam, so teman-teman perlu membelakangi matahari. Jadi sinar mataharinya berada di punggung teman-teman. Jadi muka teman-teman terlindung dari sinar matahari. Tetapi punggung teman-teman itu meter perseginya itu gede banget kalau terkena sinar matahari. Jadi teman-teman akan mendapatkan the best of the sunlight. Jadi ultraviolet B yang mengandung provitamin D3, masih pro ya, itu bersama dengan kolesterol
di bawah kulit kita itu akan dibentuk yang namanya vitamin D3. Nah, vitamin D3 inilah yang akan menjadi sumber kekebalan tubuh manusia. Itu gunanya kenapa kita punya kolesterol. Jadi jangan menganggap kolesterol itu buruk ya, karena kolesterol itu tetap ada gunanya. Nah, vitamin D ini kita sudah tahu dari penelitian ya, mencegah kanker, kemudian mencegah penyakit autoimun. Jadi itu sebabnya kenapa bagi orang-orang yang vitamin D3-nya kurang, disarankan tidak memberikan suplemen atau meminum suplemen. Disarankan untuk langsung mendapatkan sinar matahari saja. Karena resikonya suplemen dari yang teman-teman beli di luar sana, apakah itu mengandung D2 atau D3? Ataupun kalau itu mengandung D3, hati-hati, itu adalah suplemen. Artinya apa? Vitamin D adalah salah satu vitamin yang larut di dalam lemak. Artinya, kalau kita kelebihan, wassalam ya. Apalagi kalau teman-teman masukin sekian ribu. Jadi kalau maafkan saya ya, kalau dokter teman-teman itu menganjurkan meminum vitamin D3 dalam bentuk kapsul, dalam bentuk tablet, barangkali perlu ada perhitungan sedikit. Seperti ini loh, kalau kelebihan, nah ini urusannya jadi lebih panjang. Tetapi matahari tidak akan pernah berlebihan. Dan jangan pernah takut urusan kanker. Kenapa? Karena kita adalah ras yang berwarna. Jadi banyak untungnya atau banyak manfaatnya ya dari kita sebagai ras yang berwarna. Karena kita punya yang bernama melanose. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin berjemur, silakan bisa berjemur di antara pukul 10 pagi. Dan tidak perlu terlalu lama-lama ya. Jika kulit teman-teman putih, maka cukup sekitar 10-15 menit saja. Sedangkan jika kulit teman-teman hitam ataupun tidak cerah, teman-teman bisa melakukan aktivitas berjemur selama 20 menit. Jadi jangan sampai kulit teman-teman gosong. Dan perlu diingat bahwa berjemur ini sebaiknya langsung mengenai kulit badan kita, jangan sampai terhalang oleh pakaian teman-teman. Untuk yang cowok mungkin tidak masalah, bisa langsung buka baju dan menghadapkan punggung teman-teman ke arah sinar matahari. Sedangkan bagi teman-teman yang cewek, tadi sudah aku berikan solusinya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung ataupun memiliki pertanyaan, silakan bisa menulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah sini. Atau bagi teman-teman yang memiliki kritik, ide, ataupun saran juga bisa menulis di kolom komentar di bawah sini. Jangan lupa tonton video yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo atau cek di kolom deskripsi di bawah sini. Nanti aku akan menuliskan beberapa link video yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan bagi teman-teman yang suka, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar ketika aku upload video terbaru, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya secara gratis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day.